Untuk yang non customer itu nanti kami harus survei dulu. Kami harus survei dulu ke kebun teman-teman yang dulu bibitnya bukan dari kami. Kenapa begitu? Karena kami ingin menghindari adanya makelar di sini. Karena di awal memang tujuan kami kan bagaimana pekebun itu bisa menjual langsung ke end user atau mendapatkan harga bagus ketika tidak ada banyak rantai distribusi yang terlalu panjang. Untuk customer itu tidak ada jasa yang diberikan, jadi jasanya gratis, tidak ada free, karena kami sadar bahwa YouTube kami ini atau channel ini bisa berkembang salah satunya dari peran customer-customer kami. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Jika di video sebelum-sebelumnya itu kita sering membahas terkait cara penanaman, kemudian cara perawatan dan sebagainya, maka di video kali ini kami akan membahas terkait cara penjualan buah alpukat. Dimana ini sangat penting karena goal dari setiap perawatan, goal dari penanaman itu nantinya kita adalah bisa menjual buahnya. Terutama apabila akan maksimal lagi ketika kita bisa menjual buahnya dengan harga yang maksimal pula atau dengan harga yang mahal atau tinggi atau bagus. Dan untuk memudahkan dalam kami sharing, kami akan bahas video ini menjadi 3 chapter. Chapter pertama yaitu kita menyamakan persepsi dulu terkait 4 kuadran. 4 kuadran ini adalah istilah yang kami gunakan untuk memudahkan kami menyampaikan informasi apa yang ada dalam pikiran kami. Di chapter kedua kami akan berbagi atau sharing terkait kerjasama apa yang bisa kita jalankan antara pekebun dan kami, namun kita bedakan antara customer dan non customer. Customer yaitu orang yang membeli bibit dari kami dulunya, karena dulu memang kami komitmen dari awal, dan yang non customer atau yang sudah berkebun atau yang mau berkebun tapi bibitnya bukan dari kami. Kerjasamanya apa yang bisa kita jalankan. Dan di chapter yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai, dan bagi Anda yang mungkin hanya ingin melihat di chapter tertentu, silahkan klik saja karena nanti akan ada segmen-segmen yang bisa Anda langsung tuju ke chapter 1 atau 2 atau ketiga. Di chapter pertama ini, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa di chapter ini kami akan membahas terkait menyamakan persepsi 4 kuadran yang kami istilahkan di sini. Yang nantinya juga akan kami sampaikan di masing-masing kuadran itu apa keunggulan dan kelemahannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kuadran pertama yaitu pengepul atau penebas. Anda bisa menjual buah alpukat langsung ke pengepul atau penebas. Yang kedua yaitu pedagang buah, baik pedagang buah biasa maupun pedagang buah premium, dan ini juga termasuk reseller maupun dropshipper. Kemudian yang ketiga yaitu di kuadran ketiga yaitu end user atau konsumen langsung, orang yang akan langsung memakan atau mengkonsumsi buah alpukat dari pekebun. Dan yang terakhir yaitu ekspor. Cuman untuk ke kuadran yang keempat yaitu terkait ekspor kami tidak akan bahas karena kami belum punya data dan punya pengalaman yang lebih banyak terkait ekspor ini. Selama ini ekspor yang kami jalankan rata-rata masih di tanaman buah atau di bibit buahnya. Sedangkan untuk di buahnya itu kami belum pernah ekspor. Jadi kami tidak akan bahas terlalu lengkap. Dan langsung saja untuk kuadran 1 itu yaitu pengepul atau penebas. Di pengepul atau penebas itu kita akan sampaikan agar adil, jadi masing-masing kuadran kita sampaikan 1 keunggulan dan 2 kelemahan. Di kuadran 1 yaitu penebas atau pengepul ini mempunyai keunggulan. Yang pertama keunggulannya yaitu bisa atau mampu membeli dalam jumlah banyak. Jadi pengepul atau penebas ini memiliki keunggulan yaitu kuantitasnya besar. Jadi ketika Anda panen sampai 1 ton, sampai 2 kintal per hari, itu di penebas siap nampung. Itu keunggulan yang pertama. Sedangkan kelemahannya yaitu 1
harganya cukup fluktuatif. Jadi ketika di bulan-bulan Desember, Januari, Februari, Maret itu ketika panen raya alpukat, penebas atau pengepul akan memberikan harga dengan harga yang lebih rendah daripada kuadran 2, 3 maupun 4. Dan ketika di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September itu nanti alpukat sudah mulai langka, harganya akan naik drastis. Contohnya saja ketika kemarin kita tanya di bulan Januari, alpukat Miki itu dihargai oleh pengepul sekitar 17.000, ada yang 15.000 per kilo, baik alpukat Miki maupun aligator. Ini kita sampaikan adalah alpukat yang punya nama, yang varietasnya sudah jelas dan premium bisa dikatakan. Sedangkan untuk di bulan Agustus, September, Oktober dulu kita sempat tanya itu harganya di 25 sampai 30.000, bahkan bisa sampai 35. Nah, itu fluktuatifnya atau jarak rentan harganya itu sangat jauh sekali. Itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua yaitu harganya memang relatif lebih rendah dibandingkan kuadran 2, 3, dan 4. Kenapa begitu? Karena memang di pengepul atau penebas ini masih ada proses cukup panjang, yaitu ke pasar induk, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, baru ke end user. Jadi alur distribusi barangnya itu cukup panjang sehingga harganya cukup murah di pekebun. Kemudian di kuadran 2 yaitu pedagang buah lokal maupun pedagang buah premium. Ini kita juga akan sampaikan satu keunggulan dan 2 kelemahan. Keunggulan yang paling utama yaitu harganya lebih bagus, terutama dibandingkan pengepul atau penebas. Kita bedakan antara pedagang buah biasa maupun premium itu karena memang tidak semua pedagang buah itu sudah paham atau melek terkait varietas. Jadi kebanyakan pedagang buah biasa masih menyamaratakan alpukat yang bagus itu dinamakan dengan alpukat mentega. Tidak tahu atau tidak mau tahu terkait itu apakah varietas Miki, apakah itu varietas Cuba, aligator, khas, dan sebagainya. Namun di sini kelemahannya, keunggulannya adalah harganya yang cukup bagus. Contohnya hari ini kami sebagai pedagang buah premium. Jadi posisi bibit buahku kami di sini sebagai pedagang buah premium. Kami akan membeli buah dengan harga yang cukup bagus. Saat ini di antara 25 sampai 40.000. Pengaruhnya bukan waktu panen saat panen raya atau tidak, tapi lebih ke kualitas. Apakah kualitasnya bagus atau tidak? Ketika kualitasnya bagus, itu biasanya kita bisa beli sampai 40.000, apalagi contohnya alpukat khas yang kualitasnya bagus. Sedangkan untuk alpukat yang kualitasnya kurang bagus, meskipun itu buah premium, itu biasanya kita beli dengan harga 20 sampai 25 per kilonya. Baik itu ketika panen raya maupun tidak. Jadi yang diprioritaskan pedagang, khususnya pedagang premium, buah premium adalah kualitas buah. Namun di sini juga ada kelemahan. Di kuadran ini kelemahannya yang pertama yaitu membelinya itu tidak dalam jumlah besar. Katakan pedagang buah premium itu yang kami amati itu per satu minggunya ada yang 50 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo. Itu lebih rendah dibandingkan pengepul atau penebas. Dan kami saat ini sebagai pedagang buah premium, kapasitas yang baru bisa kami tampung itu sekitar 100 sampai 200 kilo per minggunya. Jadi terbatas di kapasitasnya yang tidak terlalu besar saat membeli dari pekebun. Kelemahan yang kedua yaitu kami sangat menjamin kualitas kepada konsumen kami. Begitu pula pedagang-pedagang buah premium yang lain. Saya kira kualitas menjadi kunci sehingga pekebun harus mampu atau berani memberikan garansi bahwa buah tersebut bisa matang minimal. Yang kedua, buah tersebut itu kualitasnya bagus, terutama yaitu di rasa. Untuk penampilan masih di nomor 2, tapi khususnya rasa itu harus di nomor 1. Itu kelemahan. Jadi itu kelemahan dari pekebun. Jadi pekebun tidak bisa sembarang menjual ke pedagang premium hanya buah-buah yang bagus, atau Anda bisa merawat pohon tersebut dengan semaksimal mungkin sehingga buah yang dihasilkan nanti bagus dan bisa dijual ke pedagang buah premium sehingga harga yang didapatkan itu lebih tinggi. Kuadran yang ketiga yaitu end user. Di end user ini atau konsumen langsung itu sebenarnya nanti akan kami jelaskan di kerjasama, yaitu kira-kira bagaimana cara menjualnya di end user. Itu kita ada 3 skema.
Tapi sebelum jauh ke situ, kita akan bahas terkait keunggulannya apa. Keunggulannya di end user itu jauh lebih mahal lagi, di mana harga yang kita dapat atau yang didapat oleh pekebun itu lebih tinggi dari pengepul dan bahkan bisa lebih tinggi dari pedagang buah premium. Kenapa? Karena di situ sudah tidak ada alur distribusi yang panjang. Jadi pekebun langsung ke konsumen atau orang yang mengkonsumsi, sehingga harga yang didapat itu lebih mahal. Namun juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah sama, yaitu kapasitasnya juga tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, bahkan lebih rendah dari pedagang buah premium atau pedagang buah biasa. Sehingga setiap transaksi itu mungkin hanya 2 kilo, 3 kilo karena akan dikonsumsi langsung. Untuk itu pekebun harus bisa mencari konsumen sebanyak-banyaknya agar semua buah bisa terjual. Kelemahan yang kedua yaitu masih ada PR bagi pekebun, karena di masing-masing transaksi itu pekebun harus mampu mengirimkan buah ke sampai tangan konsumen. Entah itu bisa COD, entah itu bisa mengirimkan lewat jasa pengiriman atau dikirim langsung ke alamat konsumen jika itu masih di satu wilayah atau satu daerah dengan pekebun, atau bisa juga dengan cara petik kebun. Jadi konsumen yang datang langsung, sehingga pekebun harus standby untuk berada di kebun saat petik kebun. Itu kelemahan yang kedua dari end user. Dan yang keempat yaitu ekspor. Cuman untuk ekspor ini tidak kami bahas lebih dalam karena seperti yang tadi kami sampaikan di atas. Dan bagi Anda yang punya tambahan atau revisi atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi. Dan disclaimer bahwa ini adalah proses penjualan buah alpukat, belum sampai ke pengolahan. Apakah itu nanti akan diolah menjadi minyak alpukat dan sebagainya, itu belum. Ini masih di bagaimana pekebun itu menjual buahnya dalam keadaan buah setelah dipetik. Lanjut ke chapter kedua, yaitu kerjasama apa yang kami tawarkan ke konsumen, customer maupun non-customer. Jadi di sini kita bedakan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa customer itu adalah pekebun yang dulunya membeli bibit dari kami atau calon pekebun yang nantinya akan membeli bibit dari kami. Dan non-customer adalah yang pekebun yang dari awal bibitnya bukan dari kami maupun yang mau tanam namun nanti bibitnya bukan dari kami. Kami tetap menjalankan kerjasama dengan kedua pihak ini, tapi kami bedakan di beberapa poin yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, di kuadran pertama tadi kami sampaikan bahwa pengepul atau penebas itu menjadi salah satu alternatif yang tidak bisa dihindari, karena ketika ketika jumlahnya sangat banyak maka itu bisa jadi pilihan satu-satunya, karena ketika mau kuadran 2 atau 3 itu biasanya kuantitasnya tidak terlalu banyak. Di kuadran pengepul atau penebas itu nanti kita bisa membantu melantarkan atau menghubungkan antara pekebun dengan penebas atau tengkulak. Yang ini juga kami lakukan untuk non-customer kami. Sama, namun nanti perbedaannya ada di bagian syarat, yaitu di syarat untuk customer kami itu kita tidak perlu survei, jadi tinggal hubungi aja dan nanti kami hubungkan ketika buah di kebun Anda itu sudah panen dan ingin dijualkan ke pengepul atau tengkulak atau penebas, nanti kita hubungkan dan langsung WA saja hubungi kami. Namun untuk yang non-customer itu nanti kami harus survei dulu. Kami harus survei dulu ke kebun teman-teman yang dulu bibitnya bukan dari kami. Kenapa begitu? Karena kami ingin menghindari adanya makelar di sini. Karena di awal memang tujuan kami kan bagaimana pekebun itu bisa menjual langsung ke end user atau mendapatkan harga bagus ketika tidak ada banyak rantai distribusi yang terlalu panjang. Dengan adanya kami survei itu meminimalisir adanya makelar di situ. Jadi orang yang WA ke kami itu benar-benar orang yang memiliki kebun tersebut atau tangan kanan dari pemilik kebun tersebut. Itu mengapa kami mewajibkan syarat untuk non-customer itu kami harus survei dulu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sistem bagi hasilnya. Untuk yang customer itu kami tidak menarik tarif. Jadi silahkan hubungan antara pekebun dengan pengepul itu kami tidak ikut campur, dalam arti semua keuntungan milik pekebun. Kami tidak dapat sepeser pun karena kami hanya membantu melantarkan. Berbeda dengan non-customer. Untuk non-customer itu nanti kita bisa bicarakan kira-kira
berapa bagi hasil yang bisa kita berikan. Mungkin ya Rp2.000 atau Rp3.000 per kilo, itu nanti bisa kita bicarakan. Mungkin itu terkait kuadran 1 atau skema yang bisa kita jalankan untuk di kuadran 1. Kemudian lanjut di skema kerjasama yang bisa kita jalankan di kuadran 2 atau pedagang buah premium. Di pedagang buah premium itu kami sebagai pedagangnya. Jadi kami yang menjual, yang membeli buahnya dari teman-teman dari pekebun. Namun di sini akan kami bedakan. Ini perbedaannya cukup banyak, yaitu di bagian customer itu kami akan membeli dengan harga yang cukup bagus. Dan namun sesuai dengan kapasitas, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di kapasitas saat ini kami baru mampu di 100 kilo atau 1 kintal sampai 2 kintal per minggunya. Jadi ini berdasarkan kapasitas apakah masih ada atau enggak. Sehingga untuk itu di sini juga kami harus ada syarat. Syaratnya apa? Karena di sini kami sebagai pedagang buah premium, jadi yang kami beli itu benar-benar buah bagus. Jadi minimal ada sampel yang dikirim oleh pekebun dari pekebun customer kami. Yang buahnya itu nanti dikirim ke kami, bisa 2 buah, 3 buah, 1 kilo, 3 kilo bebas. Yang penting itu mewakili sampel dari pohon populasi pohon buah di kebun Anda. Dan harapannya nanti kami akan memberikan kriteria buah yang dipetik yang dikirim ke kami, yaitu buah yang sudah tua dan tidak cacat. Tidak harus dikirim banyak dalam sekali pengiriman seperti yang kami sudah lakukan kemarin dari Pak Yanuar, itu 20 sampai 50 kilo per pengiriman dan tidak menutup 20 kilo sampai 50 kilo per pengiriman dan tidak sekaligus banyak, karena untuk menghindari buah yang kurang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sistem bagi hasilnya. Untuk bagi hasilnya ya kita mendapat keuntungan dari kita menjualnya nanti. Jadi yang penting nanti teman-teman tawarkan buahnya, kita kasih sampel, karena tidak menutup kemungkinan ketika satu varietas, katakan Miki atau SAP 034 ditanam oleh Pak A, kualitasnya seperti ini, ditanam oleh Pak B, kualitasnya seperti ini, itu kadang beda-beda. Begitu pula ditanam oleh Pak A dengan perawatan yang bagus, atau ditanam oleh Pak A di keadaan cuaca musim penghujan itu rasanya seperti ini, musim kemarau seperti ini, itu tetap harus kita harus dikasih sampel itu. Dan kami beli mungkin di kisaran harga 20.000 sampai 40.000 seperti yang kami sampaikan tadi. Fluktuatif harga bukan karena waktu panen raya atau tidaknya, tapi lebih ke kualitasnya. Ketika kualitasnya bagus, kami akan membeli dengan harga bagus. Ketika kualitasnya kurang bagus, ya kami tidak membeli dengan harga bagus. Bahkan ketika kualitasnya terlalu jelek, kita tidak akan membelinya. Seperti itu. Dan harus ada komitmen di sini. Itu namun untuk non customer beda lagi. Di non customer karena memang kapasitasnya ini sedikit, belum terlalu banyak, sehingga kami belum bisa menjalankan skema ini di non customer. Jadi kapasitas yang baru sedikit ini kami memang alihkan atau kami maksimalkan di customer kami dulu. Jadi untuk yang non customer, untuk kerjasama atau skema ini belum bisa kami jalankan. Nanti bisa ada skema yang ketiga yang mungkin cukup menarik untuk non customer juga. Dan lanjut di kuadran ketiga itu kita ada 3 penawaran skema kerjasama, dan mungkin agak sedikit belibet atau susah dipahami, tapi mohon ketika nanti agak susah bisa Anda ulang video ini. Dan di end user atau di kuadran ketiga itu kami memberikan 3 penawaran skema, yaitu yang pertama kita promosi kebun, yang kedua yaitu kerjasama petik kebun, dan yang ketiga yaitu promosi ke konsumen. Dan masing-masing kita jelaskan. Yang pertama yaitu promosi kebun. Di promosi kebun ini kami samakan antara customer dan non customer. Dan di customer itu kami buatkan video di kebun Anda, dan nanti kami publish di YouTube kami. Sedangkan di non customer itu kami sama buatkan video dan kami publish di channel YouTube kami. Hanya saja untuk yang non customer itu ketika jaraknya terlalu jauh dan akomodasi untuk kami ke sana itu cukup mahal, dan keberatan pekebun untuk menanggung akomodasinya, maka bisa dibuat video sendiri berdasarkan
SOP dari kami, bentuknya seperti apa, nanti yang di-shoot apa saja dan apa saja yang dibahas, itu nanti bisa disampaikan oleh pekebun. Tapi alangkah baiknya jika kami yang datang langsung ke sana, karena beberapa footage video itu kami juga akan ambil dari atas atau menggunakan drone. Di sini ada syarat yang bisa kami sampaikan, dan syaratnya ini berbeda antara customer dan non customer. Untuk customer syaratnya adalah minimal 30 pohon yang itu boleh dicampur, minimal tetap ada alpukatnya. Jadi katakan ada 5 pohon alpukat, kemudian ada 5 durian, 5 kelengkeng dan sebagainya yang terakumulasi menjadi 30 pohon. Itu syaratnya. Ketika di bawah dari itu sepertinya kami belum bisa menjalankan skema ini, karena kami anggap untuk yang bisa dikatakan kebun itu di atas 30 pohon. Dan berbeda dengan yang non customer, karena memang tujuan utama kami adalah setidaknya sedikit memberikan kontribusi untuk pekebun alpukat, gimana nanti kita bisa maju bareng. Dan di non customer ini syaratnya adalah minimal 30 pohon alpukat. Jadi ketika Anda punya kebun yang isinya minimal ada 30 pohon alpukat, maka kita bisa menjalankan skema kerjasama ini. Namun jika hanya 15 pohon alpukat, kemudian ada 15 pohon durian, kemudian ada 15 pohon kelengkeng, itu kami belum bisa menjalankan skema ini, karena syarat yang kami sepakati oleh tim yaitu minimal untuk non customer adalah 30 pohon alpukat, 30 pohon yang kesemuanya pohon alpukat. Terus berapa biaya yang kami minta? Untuk customer itu tidak ada jasa yang diberikan, jadi jasanya gratis, tidak ada free, karena kami sadar bahwa YouTube kami ini atau channel ini bisa berkembang salah satunya dari peran customer kami. Jadi kami sebagai apresiasi kami kepada customer kami, YouTube ini juga akan kami gunakan untuk mengembangkan kebun teman-teman dari customer kami maupun calon customer kami nantinya. Sehingga tidak ada jasa, hanya saja akomodasi tetap ditanggung oleh pekebun. Namun di sini ada tanda bintang. Kenapa? Karena biasanya yang kami lakukan adalah ketika ada kunjungan di daerah A, katakan di daerah Jawa Barat, dan waktunya mungkin cukup untuk berkunjung ke kebun yang lain, biasanya kita tawarkan ke customer kami yang ada di wilayah situ, apakah bersedia untuk kami datang untuk melihat pohonnya, kemudian kami buatkan videonya untuk promosikan kebun di YouTube kami. Itu spesial untuk customer kami. Dan berbeda untuk non customer. Untuk non customer tetap ada biaya jasa yang bagi saya ini cukup murah, apalagi ketika ada minimal 30 pohon, dan itu bisa kita diskusikan, kita bicarakan kira-kira berapa yang layak untuk jasa ini. Dan di awal program ini kami memberikan diskon 50%. Mungkin nanti diskon ini akan kami hentikan ketika sudah banyak pekebun yang non customer yang sudah meminta kami untuk datang dan meliput kebunnya. Dan untuk akomodasi sama tetap ditanggung oleh pekebun. Mungkin memang ketika ada 2 pekebun di daerah situ dan mau melakukan kerjasama skema ini, akomodasi bisa disatukan, tapi nanti jasa yang berbeda. Itu bisa kita jelaskan nanti di video terpisah agar lebih jelas ketika kami menyampaikan ini. Atau ketika Anda masih bertanya, silahkan WA ke customer service kami. Dan lanjut di skema yang kedua, yaitu kita menawarkan kerjasama petik kebun. Seperti apakah kerjasamanya? Jadi ketika Anda sebagai customer kami yang dulunya bibit dari kami akan membantu mencarikan konsumen untuk datang ke kebun Anda, yang nanti mereka akan petik buah alpukat di kebun Anda. Seperti yang kami sampaikan tadi, di kuadran ini Anda bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, apalagi ketika ada petik kebun plus-plus. Dalam arti plus-plus adalah di situ Anda menyajikan warung di situ, atau tempat yang indah, atau halaman yang rapi. Saya kira pengunjung akan lebih senang datang ke situ. Selain memetik buahnya, juga sensasi liburan atau wisata di kebun Anda. Di sini tadi kami datangkan konsumen, kewajiban kami, dan yang kedua kami juga bersedia membantu terkait manajemen konsumennya atau pengunjungnya.
Itu juga kami lakukan di non customer. Jadi kami juga menjalankan skema ini untuk non customer. Kami datangkan nanti konsumen ke pelanggan, pengunjung ke kebun Anda, dan kami bantu juga manajemen konsumennya. Namun ada perbedaan syarat, yaitu syarat seperti yang di sebelumnya, bahwa syaratnya minimal 30 pohon bisa campur untuk yang customer. Selain itu juga karena segmentasi dari petik kebun itu adalah menengah ke atas, sehingga harapannya adalah kebun itu bisa diakses minimal roda 4. Ya, ketika nanti jalan kaki ya sekitar, ketika harus ada jalan kaki ya sekitar 100 meter lah maksimal. Jika lebih dari itu kita kasihan pelanggan ketika jauh-jauh datang ke situ, perjalanannya jauh atau susah diakses, saya kira kurang pas nanti ketika harus petik kebun. Tapi itu kembali kepada Anda. Dan untuk syarat bagi non customer, yaitu ada syarat tambahan di mana kita harus survei dulu ke kebun. Jadi kita harus survei dulu ke kebun non customer untuk mengetahui apakah benar ini kebun milik Anda dan apakah sudah layak untuk dijadikan petik kebun. Dan minimal juga 30 pohon alpukat seperti syarat yang yang sebelumnya. Dan sama, yaitu minimal bisa diakses mobil atau kendaraan roda 4. Di sini juga ada perbedaan bagi hasil. Di bagi hasil ini yang kami tetapkan saat ini yaitu untuk customer 5.000 per kilo. Jadi komisi kami itu nanti akan kita gunakan untuk media promosi atau biaya promosi, baik iklan maupun endorse di beberapa media sosial di daerah Anda. Jadi biaya yang kami terima adalah 5.000 per kilo dari buah yang terjual. Sedangkan untuk non customer itu bagi hasilnya adalah komisi kami antara mungkin sekitar 10.000 per kilo. Nanti kita bisa bicarakan berapa, tapi kisaran di 10.000 per kilo. Dan itu terkait petik kebun. Jadi nanti kita tentukan dulu hari apa pasnya ketika mau petik kebun. Ketika mungkin Sabtu Minggu cocok, kita akan promosikan di hari itu. Kita akan iklankan bahwa sedang ada petik kebun di kebun Anda dengan kriteria buah seperti ini. Harganya juga kita sampaikan. Di sini biasanya kami menemukan beberapa contoh yang sudah melakukan ini. Itu ada yang menjual dengan harga 40.000, ada bahkan yang menjual dengan harga 100.000 per kilo. Tergantung plus-plusnya tadi. Tapi ketika standar, saya kira 40.000 per kilo itu sudah cukup pas. Bahkan mungkin 50.000 per kilo juga pas. Yang penting buahnya juga kualitasnya bagus. Dan yang terakhir, skema yang terakhir di kuadran ini yaitu promosi ke konsumen. Untuk promosi ke konsumen ini kami sama, yaitu akan mencarikan konsumen yang nanti akan membeli buah yang dikirim dari kebun Anda. Dan kami juga akan membantu manajemennya. Ini kita lakukan baik di customer kami maupun non customer kami. Kami lakukan hal yang sama. Namun syaratnya untuk kedua ini juga kami samakan, yaitu kualitasnya buah harus bagus karena memang kita kasih harga yang cukup tinggi untuk konsumen atau end user, di mana kualitas harus bagus, kemudian bersedia mengirim atau COD, atau mungkin juga bisa dikirimkan via kurir. Dan catatan terakhir bahwa komplain dari pelanggan ketika nanti buahnya rusak atau buahnya busuk itu tanggung jawab oleh pekebun, karena hal ini biasanya terjadi karena kesalahan pekebun yang kurang proper dalam packing. Dan ini kami lakukan, syarat ini juga kami berlakukan sama kepada non customer kami. Cuman ada perbedaan di bagian bagi hasil, yaitu untuk bagi hasil sama, yaitu di komisi sekitar 5.000 per kilo saat ini untuk non customer, dan yang bagi hasil yaitu komisi sekitar 10.000 per kilo, nanti bisa dibicarakan. Jadi di promosi konsumen itu nanti kita ketika pekebun sudah memberikan informasi bahwa pohonnya kira-kira seminggu lagi berbuah siap panen dengan kapasitas mungkin hasil panennya sekitar 1 kintal mungkin seperti itu. Nanti kita langsung promosikan buah. Ini biasanya berlaku untuk kebun yang kira-kira belum siap untuk dikunjungi. Nanti kita promosikan buah untuk kita prioritaskan di wilayah Anda dulu, baru ketika memungkinkan jika kurir mudah di daerah Anda, maka akan kami promosikan juga di luar wilayah daerah Anda. Mungkin itu chapter kedua ini terkait kerjasama yang bisa kita jalankan antara pekebun customer dan pekebun non customer dengan kami Bibit Buahku.
yang insya Allah bermanfaat dan semoganya bermanfaat. Dan masuk ke chapter ketiga, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan, ini kami tidak akan menyimpulkan video yang kami paparkan dari awal tadi sampai akhir, karena itu bisa Anda ulang, dan mungkin nanti ke depan kami akan bagi tadi menjadi beberapa video terpisah agar lebih jelas dan lebih memudahkan kita menyampaikan kerjasama yang bisa kita tawarkan. Namun di kesimpulan kali ini kami lebih akan menjelaskan kenapa kami melakukan ini. Jadi mungkin akhir-akhir ini kita santer mendengar bahwa food estate itu digalakkan, dan food estate di Indonesia atau lumbung pangan di Indonesia itu mulai banyak dibicarakan, baik di kalangan pejabat, ekonom maupun ahli maupun media. Dan ada salah satu statement dari profesor ekonom yang saya kira statement ini saya sangat setuju, bahwa kira-kira seperti ini videonya. Saya potong sedikit. Itulah kekeliruan istilah pod state di Indonesia. Dia membayangkan pod state itu adalah membuka lahan baru korporasi besar. Pada pod estate itu bisa berarti mengkonsolidasikan lahan-lahan yang kecil. Simpelnya di sini bahwa bapak tersebut atau profesor ekonom tersebut menceritakan atau berstatement bahwa untuk food estate itu tidak melulu harus satu area yang dibuka sangat luas, kemudian ditanami tanaman satu jenis atau beberapa jenis yang dikelola oleh satu korporasi. Melainkan food estate itu juga bisa akumulasi dari beberapa pekebun-pekebun kecil yang dikoordinasikan dan melakukan tindakan yang sama, yang dikoordinasikan. Nah, ini salah satu tujuan kami atau langkah kecil yang ingin coba kami jalankan, apakah berhasil atau tidak, dengan setidaknya khusus di bidang alpukat. Jadi pekebun-pekebun kecil yang itu pohonnya cuma 30-50 pohon, itu gimana bisa terkoordinir dengan baik sehingga kita bisa maju bersama. Ini juga memungkinkan ketika nanti ingin ekspor, karena ketika Indonesia harus ekspor alpukat atau ada kesempatan Indonesia bisa ekspor alpukat, saya kira ketika pohon hanya 30-50 itu akan susah untuk mencapai kontinuitas dan kapasitas, sehingga akumulasi dari beberapa daerah, akumulasi dari beberapa pekebun itu bisa dikoordinir untuk mencukupi kebutuhan ekspor. Mungkin itu sedikit tujuan dari kami yang semoga berhasil, dan jika ada pandangan dari teman-teman terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar, dan kami sangat menunggu itu. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan kami bahas di video selanjutnya. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan kritik, dan jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu.